kebutuhan komputer. Nantinya kita akan menggunakan komputer, menggunakan bahasa pemrograman untuk mengimplementasikan algoritma yang kita buat. Nah, kumpulan langkah ini yang jumlahnya berhingga itu fokus untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, kalau menyelesaikan masalah itu kan berarti kita bicara output, ya. Kita bicara output. Kalau bicara output, mestinya punya input. Nah, input untuk menjadi output itu harus ada proses. Makanya kalau bicara tentang program selalu IPO, input, proses, output. Nah, teman-teman kekuatannya di proses nih, anak-anak informatika gitu ya. Kekuatannya di proses. Bagaimana proses bisnis agar input-input yang ada itu bisa diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan output yang diinginkan oleh manajemen misalnya. Ya, contohnya apa ya? Kita memerlukan output berupa gaji bersih dari seorang karyawan. Nah, inputnya kan jelas, ada gaji pokok, ada berapa potongan pajaknya, ada berapa tunjangannya, ada macam-macam gitu ya. Atau output yang kita inginkan adalah berapa seseorang itu harus membayar pada saat dia belanja di supermarket. Outputnya itu berapa jumlah bayarnya. Berarti kan inputnya barang-barang yang dia beli dan harus kita proses jumlahnya dari barang 1 ke barang 2 sampai barang ke N. Gitu ya. Jadi kita selalu berpikir outputnya apa ya yang diinginkan. Nah, ketika outputnya yang diinginkan apa, kita baru menanya input apa yang bisa saya proses untuk menghasilkan output. Makanya teman-teman ketika besok misalnya nih dapat proyek, mestinya harus tanya dulu ke manajerialnya, ke orang yang minta dibuatkan program itu, misalnya perusahaan. Kumpulkan aja para direksinya. Output luaran atau output apa sebagai laporan misalnya yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu. Anda tanya satu-satu. Nah, misalnya saya butuh output X. Nah, terus Anda berpikir untuk dapat output X ini berarti kan harus punya input-input tertentu. Nah, terus baru Anda identifikasi kebutuhan sistem, kebutuhan input, kebutuhan user, siapa yang harus. Bisa di-mute sendiri aja atau harus saya mute kan? Saya mute dari sini ya. Oke, nanti kalau ada yang nanya silakan nanya. Oke, input apa yang nanti, jadi teman-teman harus nanya, identifikasi kebutuhan sistem. Ada input, ada usernya mau hak aksesnya apa, segala macam gitu. Itu kalau kita bicara program besar. Nah, hari ini kita bicara hal-hal yang kecil-kecil dulu aja. Ya, intinya ketika kita menemui suatu permasalahan, kita sebut sebagai problem. Nah, problem ini kan harus diselesaikan. Maka sering dengar istilah problem solving gitu ya. Nah, masalah ini harus ada solusinya. Nah, untuk menghasilkan solusi berarti kita kan harus membuat urutan penyelesaian. Seperti teman-teman itu punya mie instan masih mentah, gitu ya. Terus output apa yang diinginkan oleh kalian? Ya mie instan yang siap saji, siap dimakan. Nah, untuk menjadi mie yang siap dimakan dari mie yang mentah, berarti kan ada urutan-urutan yang harus dilakukan. Kalau kalian beli mie instan, itu di belakangnya ada tulisan tata cara atau urutan memasak. Nah, urutan memasak itu yang saya sebut sebagai algoritma atau urutan-urutan langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dari mie mentah untuk menjadi mie yang siap dimakan. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan fokus berpikir bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan yang ada sehingga menghasilkan solusi yang diinginkan. Artinya kita akan membuat algoritma. Nah, kemudian gini, ada beberapa istilah yang mungkin sering kita dengar sehubungan dengan algoritma yang akan kita bicarakan. Biar nggak tumpang tindih, nggak usah bingung nanti ya. Yang pertama namanya pemrograman. Mungkin kalian sering dengar istilah pemrograman. Pemrograman itu adalah proses mengimplementasikan urutan langkah untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan bahasa pemrograman. Atau kalau saya singkat, gini, pemrograman adalah proses mengimplementasikan algoritma dengan menggunakan bahasa pemrograman. Jadi ketika kalian sudah mempunyai algoritma, kemudian kalian butuh tool nih untuk menjadi sebuah program. Nah, nanti kalian butuh bahasa ya, butuh bahasa pemrograman yang menerjemahkan bahasa kalian sebagai manusia menjadi bahasa mesin yang dipahami oleh komputer. Nah, perantaranya namanya bahasa pemrograman itu.
dia punya compiler yang menerjemahkan dari bahasa kita menjadi bahasa matematis ya, bahasa si program itu, bahasa mesin. Nah, pada saat kalian mengimplementasikan ide-ide itu atau algoritma itu, ya anggap aja gini, kalian duduk depan komputer terus ketik-ketik di komputer kalian untuk menghasilkan skrip atau program. Nah, kegiatan itu yang disebut dengan pemrograman. Jadi pemrograman itu saya pikir prosesnya, ya, bukan barang jadinya, bukan, tapi prosesnya. Ketika teman-teman itu sedang mengimplementasikan algoritma itu dengan menggunakan komputer, membuat skrip segala macam, kegiatan itu saya sebut sebagai kegiatan pemrograman. Nah, terus ada juga istilah program. Ya. Program itu adalah kata atau ekspresi atau pernyataan yang disusun dan dirangkai menjadi satu kesatuan prosedur yang berupa urutan langkah untuk menyelesaikan masalah yang diimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman sehingga dapat dieksekusi oleh komputer. Panjang ya definisinya. Atau kita buat singkat gini. Tadi teman-teman sudah membuat algoritma. Nah, algoritma yang kalian sudah susun itu kalian coba wujudkan dalam sebuah program. Kegiatan mewujudkan itu namanya pemrograman. Setelah jadi, ketik-ketiknya gitu ya, terus jadilah sekumpulan skrip ya, yang siap dieksekusi. Nah, sekumpulan skrip atau list program tersebut itu yang saya sebut sebagai program ya. Jadi kata atau ekspresinya yang kalian tuangkan itu yang disebut sebagai program. Nah, terus alat untuk ketik-ketik tadi, alat untuk mengimplementasikan urutan langkah tersebut atau algoritma tersebut itu kan namanya bahasa pemrograman. Jadi bahasa itu analoginya gini deh, yang menyatukan dari dua agent yang berbeda. Jadi ketika kalian ngobrol dengan temennya, itu gimana caranya ngobrol gitu ya, biar sama-sama saling memahami. Satunya ngomong pakai bahasa Sunda, satunya ngomong pakai bahasa Jawa, walaupun artinya sama kan nggak nyambung. Nah, dua-duanya harus pakai bahasa yang sama. Jadi peran bahasa itu adalah untuk mengkomunikasikan antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, peran bahasa pemrograman di sini berarti untuk mengkomunikasikan antara program dengan si mesin, kalian dengan mesin. Nah, bahasa pemrograman ini hanya bicara tentang tata cara penulisan, bukan arti ya. Tapi prosedur atau tata cara dari penulisan program. Maka sering disebut bahasa pemrograman hanya bicara sintaks, ya, bukan arti. Maka kalau kalian ngetik program salah, yang muncul komentarnya namanya sintaks error, ya. Sintaksnya salah. Nah, sintaks itu kan tata cara penulisan programnya. Atau istilahnya apa ya? Kalau di bahasa Indonesia itu tata cara penyusunan kalimat, itu namanya atau grammar gitu ya. Nah, dia hanya bicara tentang tata cara atau sintaksnya saja. Nah, belum bicara semantik. Nah, semantiknya itu sudah dipelajari sebelum MIT. Ya, kita bicara semantik. Kalau ini bicara sintaktik. Sebagai contoh bahasa pemrograman adalah Basic, Pascal, COBOL, Visual Basic, Delphi, Java, dan teman-temannya. Oke. Kalian mungkin pernah dengar nama-nama bahasa pemrograman ini. Dulu ketika saya kuliah itu sekitar tahun 94 gitu ya, 94 95 itu dapat tugas menarik. Disuruh menulis nama-nama bahasa pemrograman yang ada di dunia. Dari yang terkenal seperti yang saya tuliskan ini sampai yang tidak terkenal, termasuk yang buatan dari Indonesia gitu ya. Banyak ternyata. Tahun itu aja saya sempat dapat 500 bahasa pemrograman. Mungkin kalau hari ini saya kasih tugas kalian akan bisa mengumpulkan lebih dari 1000 nama-nama bahasa pemrograman. Ya nanti kita bicarakan, mau nggak dengan tugas itu terus kalian mencari nama-nama bahasa pemrograman. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Oke. Nah terus kita masuk ke inti dari materi kuliah hari ini. Namanya penyajian algoritma. Bagaimana teknik untuk menyajikan algoritma yang sudah kita kita dapat, kan sementara masih di otak nih, masih di otak urutan langkahnya. Oh, orang kalau mau naik motor itu berarti langkah pertama, step 1 adalah naik duduk di atas jok motor, step 1 ya. Step 2 masukin kuncinya. Step 3 nyalain starternya. Step 4
masukin gigi 1, step 5 tarik gas. Nah, kurang lebih kan 5 step ini. Hati-hati jangan kebalik. Jangan step 5 jadiin step 1. Step 1 jadiin step 5. Nanti berarti kan kalau kebalik-balik berarti tarik gas, masukin gigi 1, kemudian tarik gas, masukin kunci, masukin gigi 1, terus udah lari. Padahal kalian step terakhirnya belum naik di atas jok, berarti motornya lari sendirian. Outputnya akan berbeda ketika dibolak-balik gitu ya. Maka kemampuan kalian untuk mengurutkan dari langkah satu ke langkah yang lain itu menentukan harga kalian, bagaimana efektif dan efisien program kalian. Kadang-kadang langkah yang saya buat itu ada 10 langkah dengan hasil X. Tapi ada orang lain juga yang bisa membuat 5 langkah, hasilnya sama. Nah, kemampuan itu yang diperlukan. Itu jam terbang, teman-teman. Sementara kalau membuat sesuai prosedur, saya sebut sebagai programmer junior gitu ya. Nanti kalau programmer senior itu jam terbangnya sudah banyak, sudah tahu banyak teknik. Gimana caranya menghasilkan program dengan hasil sama, tetapi langkahnya paling pendek gitu. Karena langkah paling pendek itu akan mempengaruhi waktu eksekusi program. Jangan bayangkan programnya itu hanya ada di satu laptop, sekian skrip gitu. Kalau kalian dipercaya untuk membuat sistem informasi perbankan, itu kan berarti bisa jadi per hari itu yang akses dalam detik yang sama ada ratusan ribu orang. Nah, itu kemampuan buat program yang sangat baik itu diperlukan. Oke, ada 2 teknik atau cara penyajian. Yang pertama adalah dengan tulisan, yang kedua dengan gambar. Ya, dengan tulisan itu ada 2 cara. Yang pertama namanya English structure, yang kedua namanya pseudocode. English structure itu maksudnya saya akan sajikan urutan langkah ini dengan bahasa saya, bahasa Indonesia gitu ya, bahasa sehari-hari saya. Pertama mulai, kedua masukkan pertama mulai, kedua masukkan air ke dalam panci buat mie instan nih. Langkah ketiga, nyalain kompor untuk memasak air. 4, masukin mie-nya. 5, siapkan mangkok. Itu kan urutan-urutan. Nah, dengan bahasa saya. Itu artinya English structure yang saya gunakan. Yang kedua, namanya pseudocode. Pseudocode itu berasal dari kata pseudo sama kode. Kalau kode kalian tahu lah ya, kode gitu ya, kode program, kode program gitu. Nah, pseudo itu artinya mirip. Mirip itu artinya nggak sama, hanya seperti gitu ya. Berarti pseudocode itu seperti kode atau seperti kode program. Maka orang sering menyebutnya pseudocode itu kode semu, kode bohong, bukan bohong sih. Tidak sama ya, semu gitu ya. Ya boleh deh, tidak seperti aslinya, bukan program beneran. Namanya pseudocode, dibaca pseudo ya, bukan pseudo ya. Pseudocode. Nah, terus langkah kedua namanya flowchart. Flowchart dari kata flow dan chart. Flow itu artinya aliran, chart itu artinya diagram. Maka sering disebut sebagai diagram alir. Bentuknya simbol-simbol yang kalian alirkan dengan tanda panah yang menunjukkan urutan langkah. Gitu. Nah, kita akan coba untuk English structure, pseudocode, dan flowchart program. Sebagai contoh ini yang gampang-gampang aja dulu. Coba tuliskan algoritma dari 3 cara tadi ya, flowchart, pseudocode, sama English structure, untuk menghitung gaji yang diterima oleh seorang karyawan. Jika diketahui besar tunjangan penghasilannya 10% dan gaji pokok dan pajaknya 5% dari gaji kotor. Nah, ketika dapat tantangan seperti ini, berarti teman-teman harus berpikir IPO, input proses output. Input proses output. Mikir pertama adalah output. Output apa yang diinginkan dari problem ini? Apa kira-kira output yang diinginkan? Gaji yang diterima. Gaji yang diterima. Angka gaji. Ya, angka gaji yang diterima, atau kita sebut sebagai gaji bersih setelah dikurangi pajak, potongan ini itu segala macam gitu ya. Gaji bersih dia. Oke. Untuk menghasilkan gaji bersih kan berarti harus ada proses. Nah, untuk bisa diproses berarti kan harus punya input.
Coba identifikasi input apa yang akan saya olah. Sebutkan Inputnya angka juga. Pokok dan gaji Integer. kotor. gaji pokok dan gaji kotor. Gaji kotor itu diinputkan atau diproses? Gaji kotor. Gaji kotor itu. Gaji kotor itu yang dimasukin. Gaji pokoknya diproses. Oke. Gaji kotor pokok itu belum diproses apa-apa kan Pak ya? Betul. Jadi yang diinputkan adalah gaji pokoknya dia. Nah, gaji pokok ini akan kita proses dengan aturan-aturan yang ada di sini, apapun prosesnya. Nah, hasil proses ini akan menghasilkan gaji bersih. Paham ya? Oke. Nah, proses apa yang kira-kira terlibat di sini? Nah, kalian harus identifikasi proses-proses yang terjadi. Oke, kita ingat tadi, kita sepakat bahwa inputnya adalah nanti di kertas kalian tulis ada masalah apa, terus IPO, input proses output. Outputnya apa? Kalian bidik dulu. Setelah itu kalian berpikir untuk mendapatkan output ini berarti harus punya input apa? Tulis juga inputnya. Nah, di sini berarti kan input gaji pokok, output gaji bersih. Saya sebut aja gaji pokok itu gapok, karena nanti kita akan bermain simbol ya, bermain variabel istilahnya. Saya sebut input gaji pokok itu gapok, gaji bersih itu gaber, gaji kotor gator gitu aja ya. Biar nggak kepanjangan kalau variabel itu kan disingkat-singkat. Oke, dari gaji pokok yang sudah kita terima, prosesnya di sini apa aja ya? Kalau saya lihat itu prosesnya adalah diketahui tunjangan penghasilan adalah 10% dari gaji pokok. Berarti dia akan mendapatkan tunjangan. Berarti tunjangan sama dengan 10% kali gaji pokok. Tunjangan sama dengan 10% kali gaji pokok. Berarti gaji kotor dia adalah gaji pokok ditambah tunjangan. Gaji pokok tambah gaji, ya. Ya, betul kan? Gaji pokok ditambah tunjangan akhirnya menjadi gaji kotor. Nah, ada tambahan proses namanya pajak. Nah, pajak itu kan kalau setahu kita itu gaji dia semua itu dikurangi pajak untuk mendapatkan gaji bersih. Berarti nanti ada proses lagi. Gaji bersih adalah gaji kotor dikurangi pajak. Ya kan? Nah. Oke, jadi kurang lebih gambaran prosesnya adalah inputnya itu gaji pokok. Setelah itu kita proses, kita cari tunjangannya. Tunjangan sama dengan 10% dari gaji pokok. Gaji pokoknya sudah diinputkan di awal, jadi nggak ada masalah. Kecuali kalian lupa menginputkan gaji pokok, otomatis algoritma ini akan membaca variabel dengan nilai 0. Kalau lupa, jangan sampai lupa menuliskan prosesnya. Oke. Setelah dapat tunjangan berarti kita akan mendapatkan gaji kotor dia. Gaji kotor adalah gaji pokok ditambah tunjangan. Oke. Setelah itu kita mencari gaji bersih. Gaji bersih adalah gaji kotornya dikurangi pajak. Oke, setelah tahu gaji bersihnya kita tampilkan namanya gaji bersih. Berarti dalam algoritma itu harus ada input apa, prosesnya apa, output apa. Kalau kalian lupa menuliskan, walaupun sudah dapat nih gaji bersih adalah bla bla bla, kalian lupa langsung N, selesai gitu. Ya komputer nggak akan menampilkan apapun karena kalian tidak memberi instruksi untuk menampilkan. Maka di algoritma ini juga harus ada output dalam kurung apa yang mau ditampilkan. Input dalam kurung apa yang mau diinputkan. Oke, kita baca gini, input dalam kurung sebuah variabel. Berarti nantinya kalau jadi program, komputer akan menunggu input dari user. Dia ketap-ketip gitu ya. Kalau si user tidak ngetik sesuatu, dia nggak akan membaca baris berikutnya. Oke, proses itu nggak usah nunggu si user karena akan dilakukan oleh si komputer. Nah, setelah itu kalau dia membaca perintah output, komputernya akan menampilkan ke media output. Bisa LCD screen, bisa monitor, bisa macam-macam. Semua piranti output ya. Nah, input pun nanti kita bicara lebih banyak. Hari ini kita bicara input keyboard gitu aja lah ya yang kita akan mainkan. Besoknya kan input itu bisa banyak. Ada apa? Ada mouse, ada input untuk selain teks itu apa? Input untuk suara gitu ya. Misalnya
recognizing voice ya, untuk autentifikasi user masuk ke rumah. Sebagai kata kuncinya adalah suara. Berarti kan nggak bisa pakai mouse, nggak bisa pakai apa-apa. Kalau karena suara berarti harus pakai mic gitu ya. Atau inputnya adalah gambar, berarti nggak bisa pakai mic, tapi pakai kamera. Nanti mungkin semester depan atau depannya lagi kalian bisa mengembangkan inputnya apa aja ya. Saya nggak tahu semester berapa kalian dapat HCI, Human Computer Interaction, atau interaksi manusia dan komputer. Itu akan dipelajari semua tentang UI UX, tentang piranti input, tentang piranti output, tentang macam-macam lah. Oke, nah kurang lebih kayak gini teman-teman. Saya sajikan dengan struktur bahasa Indonesia. Berarti karena tadi definisinya itu algoritma harus berhingga, berarti harus ada kata mulai dan kata selesai. Di sini saya tulis mulai gitu ya. Terus yang kedua kita proses, masukkan gaji pokoknya dalam kurung gaji pokok. Terus yang kedua setelah masuk gaji pokok tadi hitung tunjangan. Tunjangan sama dengan 10% kali gaji pokok. Setelah dapat tunjangan hitung gaji kotor. Kata hitung itu artinya suruh diproses. Ya, suruh diproses. Kalau nggak suruh diproses berarti komputer nggak ngapa-ngapain gitu ya. Gaji kotor sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan. Terus hitung pajak, suruh diproses tuh. Nah, kalau di flowchart gambarnya kotak gitu ya, simbol proses. Pajak sama dengan 5% kali gaji kotor. Setelah dapat pajak, hitung gaji bersih. Gaji bersih sama dengan gaji pokok dikurangi pajak. Udah selesai, dapat gaji bersihnya. Tampilkan gaji bersihnya. Kata tampilkan berarti suruh nampilin. Step 2, masukkan gaji pokoknya, berarti suruh masukin. Nah, kalau sudah selesai semua, kalian kunci dengan kata selesai. Begitu komputer ketemu kata N, maka dia nggak akan mengeksekusi baris perintah di bawahnya. Dia akan kunci, berhenti gitu ya. Maka hati-hati besok kalau buat program, jangan sembarang nulis N gitu ya, karena bisa macet di situ. Oke, ini struktur bahasa Indonesia. Kita coba dengan share.code. Ini mirip program, tapi ini bukan program. Maka tadi disebut kode bohongan atau kode semu gitu ya. Kode yang mirip program. Kata mulai saya ubah menjadi start, kata selesai saya ubah menjadi end. Jadi harus ada start dan end. Kapan diawali, kapan diakhiri. Masukkan gaji pokok, saya harus ubah dengan kata input. Tampilkan gaji bersih, saya harus ubah dengan kata output. Input itu memasukkan, output jadi selalu seperti ini pseudocode itu. Input apa, output apa. Ya. Terus dalam kurung ini adalah variabel untuk menyimpan input yang dilakukan user. Misalnya input A, B, C, berarti ada 3 variabel yang nanti akan dimasukkan user. Ya. Tunjangan sama dengan 0,10 karena komputer nggak bisa membaca 10% tulisan kita gitu ya. Maka harus yang bisa dibaca komputer adalah 0,1 kali gaji pokok. Nah, nomor 3 hati-hati. Kalian menulis variabel gaji pokok. Nah, ini sama. Nomor 2 kan variabelnya gaji pokok. Apa yang terjadi kalau nomor 3 kalian tulisnya TUNJ sama dengan 0,1 kali gapok? Maka gapok dan gaji pokok itu dianggap 2 variabel yang berbeda. Nah, jadi variabelnya itu harus sama ya. Kecuali program-program yang case sensitif, bawah berubah, atas ikut berubah, tapi nggak banyak program seperti itu. Jadi kalian harus hati-hati terhadap variabel, harus konsisten sama persis, huruf besar, huruf kecilnya harus sama persis ya. Ini gaji pokok G-nya besar yang atas, yang bawah gaji pokok G-nya kecil, itu pun dianggap variabel yang berbeda. Oke, jadi harus sama persis. Terus nomor 4, gaji kotor sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan, pajak sama dengan 0,05% ya, kali gaji kotor. Nah, terus gaji kotor ini akan membaca apa? Akan membaca langkah nomor 4. Nah, nomor 4, gaji kotor sama dengan gaji pokok ditambah TUNJ. TUNJ akan membaca apa? Membaca nomor 3. Ya. TUNJ sama dengan 0,1 kali gaji pokok. Gaji pokok ini variabel, akan membaca input nomor 2. Ya. Kalau yang kanan itu variabel bebas, yang kiri namanya variabel terikat. Independent variabel dan dependent variabel istilahnya. Terus nomor 6 seperti ini, nomor 7 udah selesai. Ini kalau pseudocode. Nah, gimana kalau disajikan dengan flowchart? Sebenarnya sama dengan yang tadi, hanya kita main simbol.
Sebagai contoh ini ada start sama end, itu simbolnya seperti itu gitu ya, jangan diubah-ubah, itu simbol baku untuk awal dan akhir. Terus yang kedua input itu kayak apa itu, jajaran genjang. Input dalam kurung gaji pokok itu artinya menunggu input dari si user kalau bentuknya situ, atau output dari komputer ke media output ya. Jadi input sama output simbolnya sama. Nah terus simbol kotak itu artinya simbol proses ya. Jadi hitung itu nanti akan disimbolkan dengan kotak seperti ini atau persegi panjang gitu ya. Oke, nah ini teknik penyajian dengan flowchart. Nah, jadi kurang lebih seperti itu sih. Jadi kalau menurut saya sih kalian yang penting paham kalau flowchart simbol-simbol itu maksudnya apa, kemudian kemampuan analisis logikanya dipertajam. Karena bisa jadi orang mulai bingung ketika disodorkan sebuah masalah. Nah, kalian harus cari solusinya, urutannya gimana, segala macam gitu ya. Sebagai contoh ini, nah ini simbol-simbol yang akan dipakai. Terminal simbol ini adalah awal dan akhir, preparation simbol ini untuk ini apa program perulangan gitu ya. Untuk perulangan, jadi for next itu. Kemudian simbol proses persegi panjang, kemudian jajaran genjang itu simbol input sama output, decision symbol itu untuk program yang nanti kalau kita bicara if then gitu ya. Jika ke sini maka kemana, jika nggak ke sini maka kemana, itu disimbolkan dengan decision box ini, kotak keputusan. Konektor simbol lambangnya anggap aja ini lingkaran gitu ya, atau rodo lonjong ya rapopo, tapi lingkaran akan lebih baik. Ini adalah misalnya kalian membuat flowchart terus dalam satu halaman kok bisa mentok sampai di batas paling bawah. Kalian akan nyambung di sebelahnya. Nah, kalau masih dalam satu halaman, kalian connect-kan aja dengan simbol itu. Misalnya dikasih buletan, kasih kode A, kemudian si sebelah kanannya lagi ditulisi buletan lagi kode A, artinya itu sambungannya. Atau kalau sudah di luar halaman, kalian justru nyambung di halaman berikutnya, maka pakai simbol off page connector. Ya. Nah, ini flow simbol, jadi harus ada tanda panah ini. Kalau nggak ada tanda panahnya, jelas salah, karena ini menunjukkan urutan, ngalir dari mana ke mana. Gitu. Nah, ini sebagai contoh latihan. Buatlah algoritma Shiodopo dan flowchart untuk menentukan keliling segitiga siku-siku. Jika ada yang bisa menjawab, share screen saya tutup. Silakan teman-teman coba dikerjakan. Nomor 1 dulu. Buatlah nomor 1 apa ini? Tentukan keliling segitiga siku-siku. Soalnya kalau ini saya stop share screen-nya, kalian bisa lihat di mana? HP atau apa? Di komputer masih bisa ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Atau saya copy deh. Saya copy. Oke, ini saya tutup share screen-nya. Saya share screen dari yang lain. Set, sini. Oke. Untuk menentukan keliling, buatlah algoritma untuk menentukan keliling segitiga siku-siku. Gimana? Start. Keliling segitiga siku-siku. Apa yang ada di... Yang jelas output yang diinginkan adalah keliling ya. Kelilingnya. Ya. Output yang diinginkan itu kita identifikasi. Namanya keliling. Kira-kira input apa agar bisa dapat keliling? Sisi 1, sisi 2, sisi 3. Sisi 3 atau panjang, lebar, dan sisi miringnya Tinggi. Ya. Panjang, lebar, dan sisi miring. SM. Oke. S aja atau M ya. Yus kene bae lah ya. S itu sisi gitu aja ya. Ya. Ini semuanya sisi ya. Ya wis sisi miring. Ngikutlah Iya, yang Pak. penting
Yang penting kalian bahagia gitu. Saya ngikut karyawannya. Start. Jadi nomor 1 start. Nomor 2 harus diinputkan kan? Diinputkan. Input dalam kurung ya, jangan lupa. Panjang, lebar, sisi miring. Oke. Terus ngapain setelah dapat input? Diproses inputnya. Proses, Pak. Yes, berarti ngitung kelilingnya itu keliling sama dengan P tambah L L tambah SM. tambah SM. Sip. Oh, enak banget soalnya. Sip. Sudah dapat nih, si program sudah dapat. Tinggal print K saja. Tampilkan. Ya. Kalau kita main algoritma dulu ya. Kadang-kadang kalian terjebak pada program. Kalau di Pascal Delphi itu perintahnya print ya, print. Input itu perintahnya readline gitu ya. Iya, Pak. Di basic input ya input, menampilkan itu apa? Ayo. So. Input sama kan readline sama print. Ya output ya. Nah, itu jadi perintah yang sama akan dipakai cara yang berbeda-beda dari bahasa yang berbeda-beda juga. Jadi bahasa itu hanya bicara sintaks gitu ya. Oke, nah terus ini tinggal di-outputkan nih. Output. Output K besar, Pak. Nah, ya, jangan lupa kalau saya keliru gini, benar atau salah? Salah, Pak. Soalnya itu dua variabel yang berbeda. Karena dia case sensitif. Iya, anggap aja kita nggak usah berharap programnya case sensitif gitu ya, berubah sendiri gitu ya. Kita yang harus hati-hati ya. Kalau GW basic kayaknya case sensitif, tapi nggak semua. Pascal ya enggak kayaknya. Oke, kalau kita keliru kayak gini, maka berapapun input yang kalian masukkan akan ditampilkan dengan nilai 0. Soalnya nol. K kecil. Ya, betul. Nah, dia membaca sebelumnya itu nggak ketemu tuh. Jadi akhirnya di-assign 0. Nah, jadi ini harus sama. Oke. Nah, terus 5 selesai. Nah, nggak usah lain-lain. Dah, ini namanya shadow code, teman-teman. Nah, nanti flowchart-nya tinggal ngikut aja lah ya. Nah, flowchart-nya input itu simbol jajaran genjang, K-nya dikasih persegi panjang, output-nya jajaran genjang, N-nya simbol awal dan akhir itu. Nah, gampang kalau flowchart. Oke. Sudah diinget-inget ya. Nah, ini mau saya hapus masalahnya. Kalau mau di share screen, di capture ya boleh. Menentukan luas lingkaran. Menentukan luas lingkaran. Oke, kira-kira menurut kalian output apa yang diinginkan? Luasnya. Luas lingkaran, jelas. Soalnya ada loh, udah jelas permasalahannya, dia malah mikirnya outputnya yang lain. Udah pasti salah. Dia udah berpikir orang outputnya butuh nasi, dia malah mikirnya yang lain. Jadi ini kunci juga, kalian tepat mengidentifikasi output dan input. Kalau besok skripsi itu kan kalian harus identifikasi kebutuhan sistem kan. Identifikasi kebutuhan sistem. Nanti sistemnya kalian bisa pecah jadi 2, kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional sesuai dengan fitur-fiturnya, butuh input, output, user, hak aksesnya apa, prosesnya apa saja, kalian identifikasi. Terus yang non-fungsional itu kan di luar itu, nah, yang non-teknis ya, manajerial dan lain-lain. Oke, outputnya luas lingkaran. Kira-kira untuk dapat ini, input apa yang bisa diproses? Jari-jarinya. Jari-jari, sebut aja R. Ya, jari-jari, sebut aja R. Kalau nggak salah, kalau ngitung lingkaran itu ada pi, nilai pi yang terlibat. Ya, Pak. Pi itu 3,14 atau 22/7. Ya. Menurut teman-teman, nilai pi itu saya buat sebagai variabel atau itu konstanta? Konstanta, soalnya nilainya nggak diganti. Ya, bahaya kalau kalian nanya user, berapa nilai pi-nya, user suka-suka nanti nginputkan. Karena itu nilainya nggak bisa ditawar, dan itu nilainya udah pasti, maka itu
saya sebut konstanta. Jadi tidak terlibat dalam input, itu masuk di dalam badan program. Oke, nah prosesnya jelas. Saya nggak usah kasih nomor ya, kalian nomori sendiri nanti. Start, terus proses. Input pertama. Ayo. Input. Pertama input dulu. Input, oke, boleh. Input apa? R. Sip. Terus setelah itu? Terus luas sama dengan Luas sama dengan 3,14 dikali 22/2. 2 kali 3,14 kali R. Luas itu PR kuadrat. R kuadrat. Kalau keliling 2 PR. 2 PR ya. Diingat-ingat loh ya. Soalnya saya akan mainin pengetahuan kalian di SMA. Contohnya lingkaran. Ya semua bidang lah ya. Luas, keliling. Terus yang bidang 3 dimensi itu volume bola, luas keliling bola, segala macam hal-hal kayak gitu kan yang enak lah biar singkat programnya nanti. Atau deret hitung, deret ukur, geometri, terus deret aritmatika itu kan SMA udah pernah dapat. Nah, atau akar-akar persamaan kuadrat ya dengan input A, B, C kayak gitu. Saya mainin itu aja lah yang kalian sudah dapat di SMA daripada menciptakan hal-hal yang baru nanti. Suruh membuat program POS kan juga susah, point of sale itu kan. Nah, besok aja lah semester 3. Oke, luas sama dengan Pi kali R kali R. Ya. Jangan pakai X, karena simbol-simbol apa? Simbolnya itu variabel buat aritmatika, apa? Aritmatika itu kan ada operator ya istilahnya ya. Nah, kalau kali pakai bintang. Pangkat itu pakai gini gitu ya. Terus lebih besar pakai ini ya. Lebih kecil pakai ini. Terus tidak sama dengan itu pakai gini. Tanda seru terus sama dengan. Tanda seru dan sama dengan. Ya, tiap program beda-beda gitu ya. Nanti tiap bahasa nanti beda-beda. Umumnya ini menyatakan tidak sama dengan dan seterusnya. Nah, nanti kalau belajar bahasa pemrograman kalian pelajari dulu operator-operator aritmatika dan logika yang dipakai ya. Logika itu kalau N masih kayak gini, kalau OR kayak gini, terus pembagian itu ini pembagian yang bisa pecah ya. 5/2 pembagian kayak gini 5/2 nanti hasilnya 2,5. Tapi kalau saya pakai backslash hasilnya 2 pembagian yang dibulatkan. Nah, setiap program bisa beda-beda. Kalian pelajari itu sebelum nyentuh ke program. Ibaratnya kita bicara konsepnya di sini. Prakteknya di bahasa masing-masing. Oke, Pi kali R kali R. Boleh juga kok gini. Gini juga boleh, sama kan? Bisa. Sip. Nah, teman-teman. Ini kalau dieksekusi akan apapun hasilnya akan 0. Karena belum di output. Oke, coba saya outputkan. Sorry. Nah, saya proses. Hasilnya tetap 0 loh nanti. Pi-nya belum ada konstan. Betul. Nah, kalau konstanta itu berarti harus kita kasih. Pi sama dengan 3,14. Ya. Ini namanya pemberian nilai konstanta. Ya. Kalau di dalam baris program itu adalah namanya inisiasi. Ya, inisiasi. Jadi inisiasi itu adalah nilai yang diberikan sebelum program dieksekusi. Oke. Ada juga istilah lainnya namanya terminasi. Terminasi itu adalah nilai yang kita assign setelah program selesai. Itu namanya terminasi ya. Nah, ini nilai-nilai yang dikasih di sini. Banyak kok nanti kita akan terlibat terutama pada proses penjumlahan. Kita harus menginisiasi sebuah variabel. Nah, ini kalau diproses sudah benar. Nah, kurang lebih ini pseudocode teman-teman untuk luas lingkaran. Nah, ada pertanyaan? Ada, Pak. Sip. Oke, yang ketiga, menentukan jumlah 3 buah bilangan yang diinputkan. Jumlah 3 bilangan yang diinputkan. Oke.
Saya pancing dengan jumlah 3 bilangan yang diinputkan, jadi lebih gampang. Nanti dalam pengembangannya jumlah n bilangan yang diinputkan. Jadi suka-suka user mau 3, 4, 1000 gitu ya. Nah ini 3 dulu aja dimatikan di angka 3. Nah ini kalau programnya mau sederhana sih kayak gini. Nah, start, bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3. input sebut aja A, B, C. Tuh. Terus jumlah sama dengan A plus B plus C. Oke. Output JML juga. JML. Oke. Nah, ini namanya simple. program simple. Program yang dibuat dengan struktur urut aja. Oke. Nah, teman-teman, ada cara lain sebenarnya. Kita akan memanfaatkan teknik mengulang, looping ya, looping ya. Minggu depan deh kayaknya saya akan fokus ke area itu. Ini saya pancing dulu aja. Berarti di area ini input A, B, C ya. Jumlah sama dengan berarti kan harus di apa namanya? Di input. Iya, harus input tiga-tiganya. Kalian harus cari ya. Pakai for x sama dengan kalau 3 bilangan berarti 1 itu berapa? 1, 2, 1, 3. Nah, biar mengulang 3 kali. Untuk bisa lari ke atas berarti harus ada next dan harus sama namanya x ya. Kalau enggak x. Ya, next x plus 1. Nah, next x itu otomatis yang x nilainya 1 akan berubah menjadi 2. 2 berubah menjadi 3. 3 berubah menjadi 4. Ketika berubah menjadi 4, ketika berubah menjadi 4, dia akan keluar karena sudah di luar 1 sampai 3. Ya. Dia akan menuju hasilnya ke sini, outputnya gitu ya. Nah, ini yang dimainin berarti kan. Jumlah sama dengan jumlah ditambah. Kalau 3 bilangan, kalian gini aja, input n, input bilangan, sebut aja gitu. Nanti kan orang itu akan menginputkan bilangan variabelnya. Oke. Oh, berarti nanti itu, Pak. Inputnya di dalamnya for-nya. Iya. Iya, betul. Nah, nanti diproses di dalam. Nah, jumlah itu harus kalian assign dengan 0 dulu. 0 dulu. Karena kalau nggak di-assign 0, nah, jumlah sama dengan jumlah tambah bilangan. Save. Oke. Next itu otomatis membuat X-nya menjadi 1 gitu ya. Sip. Yo. Nah, ini udah jadi nih. Udah jadi. Kita coba proses ya. 3 bilangan. Kalian akan menginputkan angka berapa? 5, 10, misal aja sih. 6. 2 atau 6 atau 2 sama aja lah. Ini hasilnya kurang lebih 17. Harusnya 17. Ya, kita simulasi. Start. Input bilangan. Berarti komputer kursornya ketip-ketip nih, nunggu diinputkan. Orang akan menginput angka 5. Set, masuk ke sini. 5. Oke. Ya. Jumlah sama dengan 0. Variabel jumlah akan diisi dengan nilai 0. For X sama dengan 1 sampai 3. X akan diassign dengan nilai awal. Nilai awalnya 1, nilai akhirnya 3. Dia nilainya awalnya adalah 1. 5. Oh, 1. Ya, 1. Dia nilai awal dulu. Nah, 1. Terus dia akan ke sini. Jadi ini hanya untuk mengendalikan berapa kali akan mengulang. Ya. Jumlah sama dengan jumlah ditambah bilangan. Dia akan mencari nilai variabel bilangan. Nah, tadi nyimpen 5. Ya. Saya tak kei warna liyo. Yes. Dia akan menulis angka 5. Jumlah akan mencari nilai sebelumnya 0. Oke? 0 tambah 5. Hasilkan 5. 5. Nanti diulang lagi nambahnya. Oke. Next X akan membuat, X-nya tadi kan dia nyimpen angka 1. Begitu next X berarti kan 2. Dia loop ke sini, looping ke sini 2. Nah, sekarang nilainya 2. Ya. Apakah 2 sudah lebih besar dari 3? Jawabannya enggak. Sehingga kondisinya true. Ya, belum kayak di dalam di running lagi. Ya, maka dia looping lagi, masuk ke dalam lagi. Jumlah sama dengan jumlah ditambah bilangan. Oke.
Berarti ini ada yang salah. Karena Inputnya, bilangan yang dibaca adalah bilangan yang sama. Berarti masih 5. input ini nggak boleh ada di sini, teman-teman. Tapi input bilangan Harus di dalamnya ditulis for-nya. di dalam. Saya manual aja ya. Di sini harusnya input, nanti direvisi sendiri. Tadi kan saya mengubah dari sekuensial. Sekali tulisannya. Tidak apa-apa ya. Oke. Nah, tadi 5 diproses. Sudah, dia akan masukkan ke dia, kursornya kedap-kedip lagi, nunggu. Kalau kalian tinggal ngopi, ya udah berhenti dia, nggak akan ngapa-ngapain. Input lagi 10, jebret. Nah, dia akan baca angka 10. 10. Sip, 10. Berarti nanti yang 5 tadi Plus ditambah 10. C. Betul, karena variabel yang tersimpan bukan 0 lagi, tapi sudah ketimpa angka 5. Sehingga yang dibaca di sini adalah variabel terakhir, simpanan terakhir dari variabel itu, 5. 5 tambah 10 sama dengan 15. Oke, dia ke bawah. Next, X. X-nya berarti nambah 1. Tadi dia ingat X-nya 2. Nambah 1 berarti 3. Berubah jadi 3 sekarang. 3 masih ada di antara 1 sampai 3. Berarti kondisinya true. Dia akan masuk lagi. Terus membaca input bilangan. Dia nunggu lagi user menginputkan. Sebut aja 2. Seret, 2. Berarti bilangan di sini dibaca input terbaru. Namanya 2. 2 ditambah CML. CML dia akan mencari di variabel terakhir nyimpan berapa? 15. Nyimpan 15 tambah 2. 15 tambah 2, 17. Oke. Next X. X-nya tadi 3. Sekarang jadi 4. Ya, nulis 4 di sini. Thread. 4 ternyata sudah lebih besar dari 3. Maka false. Kalau false berarti keluar setelah next. Di skip. Keluar. Langsung dia ke keluar output. setelah. Dia akan mencari setelah next intinya. Begitu false. Setelah next akan ketemu tampilkan CML. Maka dia akan mencari variabel CML simpanan yang terakhir. Kan nilainya ketimpa terus tuh. 17 yang dia baca. Maka yang ditampilkan di komputer adalah angka 17. Begitu. Ya, kurang lebih looping itu kayak gini ceritanya. Ini agak panjang, apalagi kalian sini diganti. Bukan jumlah 3 bilangan, tapi N bilangan. Nah, berarti kan di sini harus ditanya. Mau input berapa bilangan dulu? Berapa bilangan? Nah, jika dia nyebut angka 6, maka di sini 1 to 6 ya. To N. Input N di sini 1 to 6 to N. Kalau dia nyebut 6, 1 to 6. Dia nyebut 1000, 1 to 1000 gitu kan. Nah, nyarep ngarapi konsone rapopo. Ketik aja angka 1000. Udah dia capek sampai 1000 kali. Harus sampai selesai, nggak boleh enggak gitu kan. Nah, salahnya sendiri ngetik 1000 gitu kan. Nah, biarkan komputer yang menghitung. Komputer akan punya kemampuan cepat dalam menghitung secara aritmatika dan logika. Kita agak lambat gitu ya. Tapi sehebat-hebatnya komputer pernah saya tes untuk menghitung faktorial. Tahu faktorial kan? Faktorial 1 itu kan artinya 1. Faktorial 2 artinya 2 kali 1. Faktorial 3 artinya 3 kali 1. Faktorial 5 4, 3, 2, 1, 120. Betul. Saya tes dengan faktorial 25. Masih bisa. Faktorial 26. Hang komputernya. Padahal saya bisa. Hanya saya perlu waktu aja untuk menghitung gitu kan. Tapi komputer hang. Oke. Komputer itu punya memori yang terbatas. Ternyata metode penyimpanan looping ini disimpan dalam memori komputer namanya stack. Tahu ya stack ya? Tahu. Stack itu analoginya kalau di rak piring itu kayak tumpukan piring itu loh. Tumpuk-tumpuk. Tumpukannya entek. Stack end of stack. Jadi tumpukannya habis, sudah nggak punya space. Mungkin beda komputer beda speknya. Nah, komputer punya masalah itu. Kita nggak punya masalah. Kita punya kemampuan untuk membantu komputer menghitung dengan cepat. Oke. Ini teman-teman contohnya untuk mainin looping. Menghitung rata-rata dari N bilangan juga sama sih. Gampang. Selesaikan aja ya. 1 sampai 6 nanggung. Ini saya clear semua ya? Ya, Pak. Sudah paham? Terus menghitung rata-rata dari N bilangan. Rata-rata N bilangan. Oke, logikanya piye iki? Ada user menginputkan berapa bilangan yang Anda inginkan untuk dicari rata-ratanya. 5 misal, Pak.
Misalnya saya sebut 5. Berarti kan Ya. dia harus ditanya. Bilangan pertama Input berapa? N bilangan dulu. Bilangan kedua berapa? Sampai bilangan ke N kan? Nah, Ya. kalau dia nulis N-nya itu 3 bilangan, ya kita harus menanyakan 3 kali. Berarti Menanyakan loopingnya 3 kali. Loopingnya 1 to 3 gitu. oke, 1 sampai 3. Atau 3. saya sebut 1 sampai N N, loopingnya. ya. Ya kan, loopingnya 1 sampai N. Sip. Oke, kita mulai. Bismillah. Start. Apalagi? Ditanya input dulu kan Pak, dia mau berapa N bilangan bilangan. dulu? Input N Betul. bilangannya. Input. Saya kasih Input variabel N aja ya. Kita pahami Iya, Pak. bahwa N ini adalah pertanyaan dia mau input berapa bilangan. kali. Gitu ya? Ya. Oke. Jika dia menginputkan N bilangan, maka kita akan tanyakan ke dia, kita akan lakukan proses looping sebanyak N kali. For X sama dengan N 1 to N. 1 to 3 to N to N. N. Suka-suka Ya. dia mau 3, 4, 5 segala macam. Sip, oke. Berarti kan ini ada proses Tanya lagi dia. Tanya lagi input. Input. Nah, Bilangan. ini kayak kalau program ini kalau di dalam for kan masuk kayak gini ya. Ya, masuk. Nah, istilahnya untuk menciptakan apa? Pretty printing ya. Jadi good looking ya, pretty printing. Program terlihat terstruktur. Input apa yang harus dimasukkan? Input Ya, bilangannya. Dia harus Ya, masukkan bilangannya. Ya. Oke. Setelah dia masukin bilangan, apa yang akan kita lakukan? Kita jumlahkan bilangan itu kan? Iya. Untuk mencari rata-rata kan harus dapat penjumlahan dari semua data baru dibagi banyaknya bilangan. Gitu kan? Iya. Iya, Pak. Jumlah sama dengan jumlah plus bilangan. bilangan. Oke. Ada yang Oh, kelupaan? kalau gitu, itu Pak, setelahnya input N harus ada jam L sama dengan 0. Betul. Nah, begini yang saya sebut jam terbang teman-teman. Nah, pikiran apa tulis wae, terus setelah itu baru, oh ada yang salah di mana. Nah, semakin banyak kalian ketemu kesalahan, kalian sedang berproses ya, menjadi seorang programmer. Nah, jadi nggak mungkin nggak pernah salah kalau programmer. Nah, pasti buat kayak gini itu sering ketemu salah. Oke, berarti jumlah sama dengan jumlah ditambah bilangan. Kalian sambil mikir kan, sambil ini kayak gini gitu. Oke, anggap aja sudah selesai semuanya, berarti next. Jangan Y ya, nanti over next X. X harus sama. Next X, terus rampung KB berarti kalian dapat jumlah keseluruhan. Untuk dapat rata-rata caranya gimana? Di bawahnya Pak. AVG sama dengan JML bagi N. Rata sama dengan JML bagi N. Banyaknya dia input. Iya. Sip, udah dapat. Tinggal di output rata. Nggak usah tak proses kayak tadi ya, tak simulasi ya. Toh ini prinsipnya sama kok dengan tadi. Ya. Oke. Ini ada yang kelupaan, belum dikunci. Nanti pikirannya masih baca dia. Kalau kalian sudah bisa ini, bisa saya tantang lagi. Dia menginputkan N kali bilangan, tapi tolong jangan dihitung semua. Hitung hanya yang genep-genep saja. Okay. Yang ganjil jangan dihitung. Berarti di dalamnya for-nya dikasih if. Oke, berarti setelah diinputkan bilangan di sini, kalian cek lagi pakai if dong. If bilangan modulus 2 sama dengan kalian mau mengquery yang ganjil atau genep? Kalau yang diinputkan genep-genep saja berarti taruh aja di sini sama dengan dan baru proses disebelahkan. Iya. Ya kan? Ya. Jika tidak sama dengan 0, else berarti nanti dibiarin aja. Kalau nggak di 0. Jadi kalau ketemu else, ya udah lempar aja keluar. Lempar keluar atau kalian nggak usah proses jumlah sama dengan jumlah. Nah, sebenarnya sih else-nya dihapus pun bisa ya Pak ya. Bisa. Kan hasilnya sama. Iya, bisa. Hasilnya sama if. Jadi besok kalau pas jelasin struktur dasar algoritma, mungkin pada saat saya jelasin if else, itu ada tiga gaya kan. Ada if else. If langsung and if, yang paling sederhana itu kan. Nah, terus ada juga if else and if. Ada juga if di dalam
if. If di dalam if ada lagi gitu kan. Namanya if berkalang, if bercabang gitu ya. If di dalam if. Ya. Kurang lebih ini atau ini dihilangin aman nggak ada masalah karena kita nggak akan ngapa-ngapain dengan bilangan yang nggak kita inginkan kecuali kita mau ngapa-ngapain. Nah ini dikantongin teman-teman. Jadi yang genep aja yang dihitung, yang ganjil lempar. Nah tetapi diingat-ingat gimana cara baginya? Karena ketika dia nyebut 3 angka, terus yang genep cuma 2, masa saya bagi 3 kan bagi 2 juga. Ya. Iya, nah berarti di sini harus dimainin lagi. Kalian harus tangkap yang diproses. Ya, sebut aja Y sama dengan Y plus 1. Y plus bisa. Ya, Y plus 1. Y-nya kan otomatis 0 di awal. Nah, berarti kalau ini 0 tambah 1 berarti akan dapat 1. Nah, dia masuk lagi akan dapat 2. Dia masuk lagi dapat 3. Yang nggak masuk nggak dihitung. Nah, berarti di sini maininnya Y. Bagi Y. Ya, begitu teman-teman. Saya coba membuat soal dari mudah berjenjang, saya tambahi konflik sedikit, kembangkan lagi, dan seterusnya. Ini bisa kita tambahi biar lebih runyam hari ini. Yang dihitung hanya bilangan prima saja. 2, 3. Nah, kalian nggak bisa menguraikan bilangan prima adalah 2, 3 saja, 5 saja. Iya, nggak bisa. Harus itu, pakai proses. Betul, kalian harus mendefinisikan. Bilangan prima adalah bilangan yang seperti apa spesifikasinya secara matematika. Nah, ini tambah runyam nanti hari ini nggak usah sampai ke situ, besok-besok aja. Ini udah cukup bagus ya, kita bisa sampai ke level ngobrol ini kok. Oke, bagaimana cara menuliskan Amikom sebanyak 3 kali? Nah, ini soalnya malah lebih gampang dari. Lebih gampang lagi. Nah, bagaimana membuat kata kunci dengan output benar atau salah? Ini juga lebih gampang lagi ya. Kata kunci benar dan salah ya tinggal gini. Kata kunci. Nah, kata kunci kalian yang diinginkan apa? Kita tanda petik misalnya 1, 2, 3. If kata kunci 1, 2, 3, then output benar gitu. Else output salah. Else output kasih dalam kurung ya. Ya. Maksudnya saya kasih string karena maksudnya yang ditampilkan teks bukan variabel. And if jangan lupa. Sudah. Ya kayak gini. Nah ini bisa dimain lagi. Kata kuncinya baca dari basis data. Berarti belum tentu ini. Ini variabel juga misalnya. Dan seterusnya. Jadi soal bisa dibuat semakin sulit dengan kasus yang sama sebenarnya. Nah, teman-teman ini ada PR yang saya coba buat juga agak-agak sulit juga. Silahkan kalian berproses di sini. Nanti kalau masih bingung, ya minggu depan masih kita bisa bicarakan. Ya, hari ini intinya pengantar, kemudian latihan sedikit tentang meng-create algoritma dan lain-lain. Oke, saya stop share screen-nya. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Aman, Pak. Sudah aman lah kayaknya kelas ini. ISO AKP kayaknya. Amin. Oke. Ini bis jam 12. Di sini sudah terdengar azan, sudah mulai hujan itu. Iya. Bapak. Saya pikir cukup untuk hari ini teman-teman. Itu oleh-oleh dari saya. Saya sebut PR tapi nggak usah dikumpulkan, cuma buat di latihan aja di rumah. Iya Pak. Terus soalnya berjenjang dari yang mudah sampai yang sulit. Ada yang sulit sekali juga. Coba semangat untuk mengerjakan. Semakin kalian merasa nggak bisa, berarti kalian sedang berproses untuk menjadi semakin bagus sebenarnya. Semakin bisa. Analoginya tangga gitu aja ya. Semakin tinggi bukan semakin mudah, tapi semakin susah ya. Karena parameter masalahnya lebih banyak lagi. Ketinggian, angin, dan seterusnya. Tapi saya pikir setiap orang cita-cita adalah yang tinggi, yang bagus. Nggak ada cita-citanya, saya kalau kayak gini cukup kok. Enggak ya. Jangan pernah membuat cita-cita dengan parameter angka. Saya pengen duit 1 miliar. Nanti kalau sudah dapat 1 miliar bingung kalian. Berhenti, terpenuhi, bingung. Jadi kalau bisa cita-cita itu sebuah visi. Aku pengen bahagia. Parameternya banyak nanti. Nggak cuma duit, tapi lain-lain. Oke.
Nah, itu aja teman-teman closing statement yang nggak ada hubungannya dengan mata kuliah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Jaga kondisi, jaga kesehatan kalian. Saya ingatkan bahwa logika ini fundamental, ini fondasi. Insya Allah kalian bisa melewati ini, sehingga semester depan teman-teman dosen yang lain ketika ingin membangun struktur bangunan di atasnya akan lebih mudah. Karena kalian sudah kuat fondasinya. Ya, itu aja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya close dari sini.